Kita lagi fan tune mobilnya Pak Sauki dari Kalteng. Mobil ini Prado 150 sengaja dikirim oleh sopirnya ke Jogja untuk pasang OME BP51, upper arm OME, sama ban sama velg, sama tuning servis mesin. Ini kita lagi fan tuning. Beberapa kali kita harus turun setup supaya dapat tuning yang optimal. Kita basicnya pakai nitro standar dulu. Kayaknya nitronya harus diturunin sedikit karena memang bobot mobilnya kosong banget dan bannya juga nggak gede, 275. Jadi memang harus sedikit nurunin nitrogen dari standarnya si shock itu, mungkin 20-an PSI. Coba kita tuning sambil jalan. Oke. Nah, ini sekarang posisinya compression di 1, strip 1, ribbon di 3,5 depan. Belakang kompresenya 0, ribbonnya di 4. Nah, kalau sudah 0 itu harus kita sedikit turunin pressure nitronya supaya dapat feel yang paling nyaman banget di segala kondisi. Ini sekarang sudah semut kan, udah semakin semut, tapi kurang dikit, masih kurang dikit. Ini mobil di upgrade pakai velgnya Method 703 titanium, bannya BFG AT 275 6517, jadi 31,2, satu step lebih tinggi daripada standarnya si Prado. Terus OME BP51 nya juga di setel paling rendah, jadi ini kira-kira liftnya standarnya Prado karena pernya standar, belakang juga pakai standarnya Prado. Terus upper arm kita ganti, udah tinggal nanti setup aja gitu. Memang agak sulit kalau sudah BP51 TGM apa dengan teknologi shockbreaker yang lebih tinggi, ada fiturnya lebih banyak, itu butuh fine tuning yang lebih detail. Jadi lebih harus dirasain, sulitnya di situ sih. Karena kalau enggak sayang teknologinya. Kita pakai, harapannya mobil ini semut, suspensinya enak, waktu pelan empuk, tapi waktu ngebut tidak floating, tidak limbung. Karena tidak ada upgrade stabilizer juga depan belakang, masih standar, makanya kita harus benar-benar pas. Terus sebenarnya basically-nya enaknya Prado 150 itu secara sasis sudah enak. Nah, ini kebetulan tipe yang tidak hydraulic suspension, jadi agak gak enak mobilnya memang. Halo, sore kawan lamban. Belakang kita ada Prado 150. Nah, ini 150 itu generasi Prado setelah seri 90, 120, terus 150. Ini adalah salah satu Prado terenak menurut saya. Tetapi di generasi yang awal 2012 itu ada beberapa tipe suspensi yang standar, yang masih belum hydraulic suspension, itu memang mobilnya agak nggak nyaman. Walaupun di kategori SUV udah lebih nyaman daripada Fortuner ya kan, karena dia familiar dengan Fortuner. Nah, terus upgrade-nya gimana? Upgrade-nya adalah diganti shockbreaker. Ada beberapa macam merek shockbreaker, tapi yang proper untuk si Prado ini adalah yang tipe nitrogen shock yang adjustable, karena harus bisa di setel sesuai dengan teknologi yang lainnya gitu loh. Jadi paling worth it, kita bisa bilang begitu, adalah pakai OME BP51 karena ada ribbon sama compression yang bisa lebih detail kita setup. Nah, dengan kita bisa setup itu detail, maka suspensinya pasti lembut, empuk kalau di jalan yang keriting, yang pelan-pelan, yang gelombang. Tapi kalau high speed, mobilnya nggak floating, nggak limbung. Nah, ini di belakang kita ini ada Prado punyanya Pak Sauki dari Kalteng. Sengaja sopirnya disuruh ke Jogja untuk nungguin mobilnya dikerjain 2 hari. Kerjaannya apa? Kerjaannya yang pertama ganti peleknya dibagusin sama ban pakai Method. Ini penampilannya Method 703 Gold bed grip sama ban BFG AT 275 6517. Ini kira-kira 31,2 inch. Nah, itu ada BP51 upper arm OME, tapi di setup non lift. Jadi BP51-nya diputar paling pendek, jadi dia non lift, per belakangnya masih standarnya Prado. Karena apa? Karena ini nggak ada penambahan bobot apa-apa, jadi
per belakang paling enak ya pakai standarnya Prado. Tinggal kita base tuningnya. Ini sekarang kita lagi posisi base tune, tadi nyoba-nyoba terus, ini pulang lagi ke workshop untuk kita nurunin nitrogen. Kenapa kok perlu nurunin nitrogen? Karena setelan kompresornya sudah 0, tapi belakang masih terlalu keras. Padahal sudah dinaikin 5 orang. Jadi kita harus turunin nitrogen. Kita akan turunin 20 PSI, lalu kita tuning lagi. Kita tuning lagi terus supaya ketemu feel yang paling comfort. Karena sayang kalau kita beli BP51 yang teknologinya itu bisa di-tuning, tunable, ribbon compression dan nitrogen itu tidak di setup maksimal. Eman-eman gitu loh. Nah, ini si Hendrik lagi di bawah beresin nurunin nitrogen. Jadi kita akan turunin dulu, kita coba lagi nanti gitu. Begitu kita turunin 20 PSI belakang, langsung enak, langsung jauh kerasanya, langsung mendekati fine tune, langsung kroso kalau, nah inilah yang kita cari gitu loh. Kalau setup suspensi buat harian sama buat off-road, susah mana sih Mas? Sebenarnya basicnya sama aja. Kalau yang penting adalah pertama setup suspensi itu adalah kekerasan per itu yang menahan beban mobil kan. Per itu harus loadnya pas dengan beban mobil. Yang pertama itu dulu kuncinya. Nggak bisa kita pernya terlalu empuk, kita kerasin shockbreakernya, atau sebaliknya pernya terlalu keras, kita empukin terlalu empuk shockbreakernya, nggak akan ketemu. Karena shockbreaker itu peredam beban, peredam guncangan. Kalau per itu menahan beban gitu loh. Itu satu sistem. Jadi kuncinya harus kekerasan per dulu. Nah, kekerasan kalau mobil kebutuhan untuk off-road berarti loadnya kan banyak nih. Nah, kekerasan pernya harus sesuai dengan load itu dulu. Habis itu baru shockbreakernya. Semakin keras pernya, otomatis kita butuh meredam itu harus lebih kuat juga kan. Makanya valving-nya untuk shockbreaker off-road itu pasti lebih keras. Jadi misal kayak paling gampang gini, Ome Sport itu kan sebenarnya shockbreaker untuk light off-road, ya kan? Begitu dipakai jalan raya ya keras, tapi dipakai off-road enak gitu loh. Tapi foam shell shock kayak Tough Dog gitu, ini contoh untuk VX80 aja lah, yang paling universal ya. Itu Tough Dog-nya kenapa lebih empuk ya? Ya karena memang peruntukannya beda gitu. Tapi terus Ome jelek? Enggak. Kalau dipakai light off-road Ome bagus, lebih murah lagi gitu loh. Jadi harus disesuaikan gitu. Terus Ome Sport dipasang di per standar ya tetap nggak enak karena valvingnya terlalu keras. Ome Sport ya cocoknya di loadnya plus 80 kilo sampai dengan 300 kilo paling pas untuk light off-road. Nah ini baru enak Prado nih. Jadi Prado ini rasanya lembut gitu loh, kayak sedan nih. Prado itu rasanya udah kayak sedan aja, udah enak SUV paling, salah satu SUV Jepang yang paling aku suka ya Prado ini secara geometri sasis.